warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Arjan Podcast. Podcastnya Anak 2023 Oke, jadi di podcast kali ini kita akan bahas satu topik terkait pengabaian kepentingan publik oleh pejabat. Tapi sebelum itu kenalin, nama aku Yasinta dan di sini jelas aku nggak sendirian. Aku bareng teman-teman 2023 U yang kece-kece ini. Oke, biar kita perkenalan dari ujung dulu ya, yang paling ganteng sendiri. Oke. Ini apa benar ini paling ganteng? Iya. Jadi kenalin semuanya, nama aku Helsa Dubraan Sulaiman. Oke. Dan aku Safira Yusita. Aku Ariel Zarata Devi Agustin. Aku Salsa Aura Ferdinand Hermawan. Dan aku Indah Hartika. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik inti, aku mau tanya nih kabar-kabar kalian semua yang ada di sini. Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik ya, apalagi sebagai mahasiswa semester 3 nih ya. Sedang dibaik-baikan. Oh iya, dipaksa untuk baik ya. Iya. Lebih ke mempertahankan baik-baiknya ini. Iya. Kalau nggak dipertahankan, Betul. Jadi kalau terkait bahas kayak memaksa untuk membaik-baikan diri, kalau tebakanku sih mungkin pasti gara-gara tugas nih ya. Betul. Iya. berapa tebakannya Mbak Sinta ini benar teman-teman. Iya. Betul guys. Jadi Jadi mau UAS kan ya, tugasnya makin numpuk, Makin makin banyak. banyak banget. Semakin dikerjain semakin banyak. Iya. nggak tahu Nggak ada habisnya ya. Iya. Nambah terus guys. Satu selesai nambah satu lagi. Jadi seakan-akan nggak selesai nih, ya ampun. Padahal mau UAS, tapi kita kan lebih fokus ke Harusnya. Tapi malah Memikirkan digempur dengan tugas. Iya. Jadi selain pusing tugas juga pasti kita pusing panasnya Surabaya ini gak sih? Bener Iya banget. kan? Gak tau kenapa akhir-akhir ini Surabaya itu panas banget guys. Kayak panasnya tuh gak ngotak banget. Sampai kadang tuh 33 derajat, 34 derajat. Betul. Kadang itu aku heran juga ya. Kan normalnya harusnya sekarang kan di musim hujan tuh. Iya, benar iya. Harusnya kan agak dingin. Iya. Tapi kenapa di Surabaya itu kayak tetap panas banget Gak curah gitu. hujan-hujan dan gak hujan-hujan. Iya. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi iklimnya emang Perubahan iklim kan iya, ya. bener. Tapi ya Panas banget, panas pasti banget. ada salah satu yang bikin Faktornya. faktor Iya, pasti ada. benar. Apa sih itu faktornya? Apa ya? Apa ya? Kira-kira Oke, kalau ngomongin tentang Surabaya yang panas banget ini ya, kita sebagai mahasiswa terutama rumah-rumah yang jauh gini ya, apalagi teman-teman yang rumahnya dekat kan seharusnya bisa nih ya jalan kaki dari rumah, maksudnya lebih ke kos mungkin ya, kalau benar. kosnya deket itu bisa jalan kaki, tapi karena panasnya udara Surabaya ini mungkin tidak memungkinkan kita untuk jalan kaki ya buat teman-teman yang Mungkin kos dari perspektif aku yang kosnya cuma kurang lebih nggak sampai 10 menit sih, itu bener-bener menguras energi banget ya. Padahal aku naik motor, karena kan seharusnya kurang lebih 10 menit tuh harusnya aku bisa jalan kaki gitu. Tapi aku nggak mau karena bener-bener panas banget guys. Bener-bener panas banget. Jadi kayak kita berangkat udah rapi, sampai kampus tuh kita bener-bener udah kayak acak-acakan karena panas, keringetan kayak gitu-gitu. Jadi kayak Itu pakai motor. iya itu kayak motor padahal. Oh, jalan kaki gimana? Kali aku jalan kaki ya guys, itu bener-bener kayak panas banget. Jadi kayak mau keluar kos itu kayak mikir 2 kali gitu loh, kayak Bener. ini ngampus ya soalnya panas banget. Dan aku nyadar ternyata tuh faktornya tuh ada satu, panasnya itu, dan ternyata tuh kurang pohon gitu loh di Surabaya. Bener. Jadi itu alasan banyak orang yang pejalan kaki itu mikir 2 kali buat jalan kaki di kota Surabaya, karena salah satunya itu kurangnya pohon di Surabaya. Iya kan? benar sih. Ya kemarin kalau ngomongin tentang pohon nih ya, aku sempat sharing-sharing sama Vira dan Selsa terkait pohon. Katanya mereka tuh ada satu tempat di mana pohonnya tuh ditebang gitu. Gimana nih coba ceritain? Itu ada di jalan Diponegoro tuh, setiap aku lewat itu tuh aku ngeliat tuh beberapa pohon tuh banyak yang ditebangin. Jadi tuh kayak makin panas, udah panas macet, jadi itu tuh bikin kita nggak nyaman di Surabaya. Apalagi kita yang sering PP, sering kayak apa Betul. kampus tiap Bener, hari. Kan kita yang deket aja ngeluh gitu loh, apalagi yang rumahnya jauh. Jauh iya. Harus berangkat berjam-jam sebelumnya Betul, dan gitu. macet, panas.
aduh semuanya sih capek banget lah intinya. Nah dengan Vira tadi kan nyebutin di Jalan Diponegoro ya, itu ditebangin. Nah aku tuh liatnya yang ditebang itu harusnya kan pohon yang memang bener-bener harus ditebang kayak yang mengganggu mobilitas dari warga Surabaya gitu loh. Nah yang ini tuh nggak tahu kenapa yang ditebang tuh semuanya, jadi disisain tuh cuma batang pohonnya aja gitu loh. Berarti itu bener-bener kayak jadinya jatuhnya kayak pohon mati gitu sih. Iya bener, jadi udah gersang panas tadi yang disebutin Vira kan, ini tambah panas lagi karena pohonnya itu bener-bener digundulin gitu, jadi cuma batangnya aja gitu. Padahal kan harusnya kalau memang mau ditebang atau dirapiin itu kan harusnya yang mungkin yang menjalar atau gimana gitu. Orang. Betul. Nah ini malah semuanya gitu, nggak tahu kenapa pemerintah kota Surabaya gitu. Bener-bener. Kayak atau semuanya gitu ya, bener-bener nggak yang kayak tebang pilah nggak sih bahasanya. Nah soalnya tuh bener-bener kerasa gitu loh, hawanya tuh keras, suhunya tuh kerasa banget kalau panas gitu. Dengan adanya itu gitu, harusnya kan pemerintah lebih aware, lebih peka kalau pohonnya itu tuh penting banget buat mobilitas atau aktivitas dari warga Surabaya. Banyak manfaat dari pohon itu sendiri, apalagi di kota besar kayak gini kan. Bukan cuma buat panas saja, tapi juga kan pohon bisa nyedot polusi kan. Jadi Surabaya ini kan banyak kendaraan, motor, mobil tuh udah nggak terhitung lah. Tiap orang itu hampir semua punya motor. Dan kalau misalnya nggak ada pohon, pasti ya polusinya numpuk kan. Iya, bener banget. Nggak ada yang bisa ngolah itu selain pohon. Jadi tau lah ya pentingnya pohon tuh kayak apa. Sangat-sangat penting gitu ya. Nah ini kan tadi case yang di sekitar jalanan Surabaya. Nah di kampus kita tercinta ini di depan gerbang itu juga ada kasus kayak gitu. Kasus yang mirip Ada ya. kasus, terkait dengan penebangan pohon gitu. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau misalnya di depan kampus kita, di depan gerbang kampus kita itu dulunya tuh rimbun banget Iya, benar. Itu tuh dulu tuh pas waktu PKKMB, jam-jam kita PKKMB, itu tuh aku sering nunggu jemputan tuh di situ. Jadi duduk di situ, terus banyak bapak-bapak Gojek itu nunggu di situ. Iya. Itu kayak apa bisa dimanfaatkan sama banyak orang gitu loh, guys. Kayak terus tempatnya rindang, sejuk gitu kan. Tapi sekarang semenjak ditebang itu jadi kayak gersang banget, panas banget gitu kan. Kerasa banget ya perbedaannya kalau nggak ada pohon sama ada pohon. Bener kerasa banget. Mempengaruhi aktivitas. Waktu yang kamu maba kemarin, waktu kita maba itu, berarti kamu nunggu di sekitaran situ? Iya, aku duduk di apa namanya bawah pohon itu kan banyak apa tempat duduk itu. Iya, ada tempatnya. Ya emang sebenarnya pohon tuh sangat-sangat penting ya, terutama di kota Surabaya yang emang mobilitas masyarakat itu kerjanya tuh jauh-jauh gitu juga, hampir semua masyarakatnya tuh pakai kendaraan pribadi gitu ya. Dan juga aku sebenarnya mau tanya nih, kalau tentang pohon kan pasti manfaatnya tuh untuk mendudukan kita ya. Buat teman-teman yang nih kebagi nih guys, di sebelah kanan adalah teman-teman yang rumahnya bisa dibilang jauh ya, Sidoarjo, Maijen, Kenjeran gitu. Di sebelah kiri ini yang dekat kampus ya. Aku mau tanya ke sebelah sini dulu, buat teman-teman yang di sebelah kiri nih, kan emang seharusnya kalian bisa jalan kaki kalau keluhan kalian tuh tentang pohon. Apakah sidewalk yang ada di sekitar Ketintang ini menurut kalian tuh gimana? Memadai atau gimana? Nggak ada sidewalk. Setuju loh. Dari kosanku sampai ke kampus, aku tuh nggak menemukan sidewalk sama sekali. Bener-bener aku tuh jalan di pinggiran jalan raya. Jadi tahu sendiri kan, di mana dempet-dempet, di mana deketnya aku sama pemotor, mobil, dan itu membuat aku tuh was-was banget. Jadi kayak, aduh, ini tuh kayak mau berangkat ke kampus tuh bener-bener menguras tenaga, menguras energi banget biasa. Jadi kayak nggak ada sidewalk, terus juga apalagi juga tahu kan ya pinggiran itu kan selokan kan ya. Itu tuh kadang tuh berubah guys. Jadi kalian kalau jalan tuh harus hati-hati. Iya bener-bener harus hati-hati banget. Gak bisa jalan sambil main HP ya? Jadi nggak bisa kayak ngelamun jalan tuh nggak bisa. Jadi kan harus aware sama bawah kalian. Harus fokus banget. Iya, ini ada lomba nggak ya? Bener-bener. Jadi sangat disayangkan banget sih. Bener-bener. Nah kalau aku sendiri kenapa memakai motor pada akhirnya ya dengan itu tadi nggak ada sama sekali sidewalk untuk teman-teman mahasiswa tuh untuk mobilitas ke kampus gitu loh. Jadi kayak
kenapa sih kok bisa nggak ada sidewalk sedangkan di Ketintang tuh kan lumayan padat penduduk gitu ya. Kayak sebenarnya cari makan tuh deket kayak gitu-gitu, cari makan, cari minum kan deket ya. Nah harusnya tuh ada sidewalk Disediakan itu lah, pemerintah tuh disediakan. menyediakan gitu loh, biar kayak apa namanya orang-orang tuh ada minat untuk jalan. Jadi kan mereka kan nggak pakai motor, tentunya kan Iya, sebenarnya kan di bener, kota bener. Surabaya. Yang Tika aja tadi jalan bener-bener dempet-dempetan, aku naik motor pun juga dempet-dempetan gitu loh. Jadi kayak Gak ada bedanya ya jalan kaki sama yang naik motor ya. Seharusnya kan ada kan meskipun ya nggak gede-gede banget. Paling tidak kan Benar, ada benar, ada benar. sidewalknya itu. Oke. malah adanya yang selokan yang sampai Oh, iya. bolong tadi. Parah banget sih deh. Malah tambah parah ya jadinya. Iya. Ya, Oke. Oke, karena kita udah dengar nih dari sisi yang dekat-dekat kampus nih, coba kita dengar bagaimana sisi dari yang rumahnya jauh nih dari kampus. Kalau menurut kalian sendiri, sidewalk yang kalian lewati selama perjalanan ke kampus tuh gimana sih? Ini siapa dulu ini? Ini Oh iya, bebas. first apa ladies first? Ladies Oke. first. Oke. Sangat menarik ya emang ya. Iya. Kalau menurut aku tuh sebenarnya sebenarnya tuh udah lumayan banyak sidewalk kan. Tapi tuh menurut aku tuh banyak yang rusak, terus banyak disalahgunain sama apa pengendara motor tuh buat kayak Jalan alternatif gitu ya. Aku sering banget ngelihat apa pemotor itu pakai sidewalk itu tuh buat terobos mungkin. Karena macet tadi ya. Iya. Iya macet itu. Waduh, berarti disalahgunakan ya ini ya. Kebanyakan kebanyakan tuh yang Ya, padahal buat iya. pejalan kaki malah buat pengendara motor dan itu kan bikin apa jalannya jadi rusak. Oke. Yang pertama ini tentang ini ya, apa Sidewalk. yang pengendara motor menggunakan tidak seharusnya Iya. harus digunakan. Kalau dari Mas Helsa gimana? Kalau aku sih bener sih, kayak katanya Vira nih bener banget kayak di Surabaya itu trotoar ya karena Surabaya ini kan kotanya padat. Trotoar yang seharusnya buat pejalan kaki itu kadang di daerah tertentu tuh dibuat jalan pintas buat motor. Jadi seharusnya menurut pemerintah tuh bisa ngasih. Kalian pernah tahu nggak Kak, yang di trotoar itu ada kayak palang? Iya. Oh iya, Nah, iya, rambu kayak- lalu lintas ya. Bukan rambu kayak dia tuh pembatas gitu loh. Oh, buat jalan kaki ya. Oh, iya, tahu Iya, ya, tahu. iya. Supaya motor ini nggak bisa lewat. Iya gitu benar. ya. Jadi seumpama kalaupun ada motor yang udah naik gitu kan, dia nekat nih naik ke trotoar kan, waktu di depan loh kok ada gininya, dia kan Iya, bingung sama. pasti. Iya, Kan jadi iya, buat ada setuju. efek jerah gitu. Itu sih kalau dari aku terus juga. Kalau di daerah Ketintang itu emang benar banget teman-teman nggak ada sidewalk atau trotoar. Aku tuh dulu pernah ya pengalaman masuk ke kuliah itu waktu masuk siang. Terus pengalamanku di jam siang itu kan ya jam-jamnya teman-teman mahasiswa ada yang istirahat, ada yang kelasnya selesai itu mereka pada mencari makan kan. Di Ketintang ini kan banyak orang jual makan dan aku tuh pernah waktu motoran berangkat kalau nggak salah waktu itu juga lagi itu ngaji ya agak apa ini orang itu gopo buru-buru udah aku ke susu ya keburu-buru terus ada mbak-mbak itu yang jalannya itu dia kan ya, temenan mungkin bertiga gitu ya itu jalannya segaris gini nggak yang Makan tempat banget ya, makan jalan. Tentuin ya. iya nggak yang kayak kereta-keretaan gitu enggak jadi kan tadi aku batin apa karena nggak ada trotoarnya ya mereka akhirnya jalannya ya juga sembarangan jadi orang itu mau nyalip aduh mbak minggir mbak Kan Cekek kan banget sih. kan juga nggak bisa nyalain si pejalan kaki iya itu. karena emang nggak ada trotoarnya nggak ada Iya, sidewalknya kan Betul. Karena hal apa sesuatu yang harusnya mereka dapatkan Iya. tapi nggak Nggak ada. Nggak ada. Iya. Selain dari pejalan ini juga pasti mereka rentan bahaya. Terus yang pemotor juga pasti rentan juga. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, yang disalahin siapa Iya, kalau nggak pasti yang bawa motor? pemotor ya. Betul, betul. Itu kadang itu bikin wah. Bingung nggak sih jadinya Banget. gimana ya mungkin ya karena nggak ada sidewalk itu. Iya. Dan setahu aku sidewalk itu di daerah kayak perkotaan gitu ya, tuh suka dialihfungsikan sebagai apa tempat dagang Oh, gitu. Oh, aku pernah lihat sih, pernah lihat ya. Iya sih, apa namanya kan berhubung aku ini dari Sidoarjo ya. Jadi setiap hari kan aku pasti PP dari Sidoarjo ke Surabaya. Nah, di apa sepenglihatan aku yang apa namanya setiap hari PP itu tuh emang ada sidewalk, tapi tuh kayak di apa seberang jalan besar gitu kayak jalan-jalan. Iya. Oh, iya, iya. Nah, tapi tidak jarang di situ tuh dijadiin tempat buat kayak berdagang. Iya. Habis itu parkir liar kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Itu tuh nggak efektif gitu loh
kaki yang mau memanfaatkan Iya, itu. benar. Pejalan kaki juga jadi takut nggak sih pakai sidewalk itu gitu, kayak bingung gitu loh. Yang harusnya tempatnya mereka ya, tapi mereka tidak mendapatkan hak itu gitu. Jadi sebenarnya dari apa bisa bilang kalau Ketintang ini bukan perkotaan ya, bukan yang kayak di tengah kota banget pusat Bukan. gitu ya. Itu malah nggak ada sidewalknya Iya, gitu ya. tapi kan pusat mahasiswa bermobilitas, beraktivitas gitu loh. Seharusnya tuh ada ya kayak yang dibilang Ariel tadi yang waktu maba, itu kan banyak maba yang nggak boleh naik motor ya. Iya. Nah, nggak boleh naik motor kan waktu ospek itu. Iya, benar, Nah, benar, benar. itu tuh harusnya ada sidewalk itu kan, karena pasti kan mereka juga jalan kaki tuh ya yang kayak dibilang Helsa tadi, pemotor tuh jadi bingung harus memposisikan dirinya tuh salah atau enggak gitu loh. Iya. Memang kondisinya ya rebutan jalan. Iya, itu nggak salah jadinya. Udah pagi-pagi macet, Iya. kita juga mau berangkat kuliah, orang-orang yang jalan kaki itu juga mau berangkat kuliah, jadi kayak tambah semrawut gitu kan. Contohnya di Ketintang ini kan semrawut gitu. Yang di Ketintang semrawut dan yang di yang pusat gini ya, itu udah dikasih sidewalk nih, tapi nggak dimanfaatkan dengan Benar, baik benar, sama benar. masyarakatnya, entah yang dibuat dagang tadi, terus juga parkir liar gitu. Mungkin pemerintah harus lebih mengedukasi dan Iya. juga pemerintah juga harus lebih tahu kebutuhan kita nggak sih, kebutuhan kepentingan publik tuh apa gitu. Iya, oke. Jadi setelah sidewalk nih, sebenarnya aku penasaran nih buat kalian ini kan kita kan ada banyak tugas kelompok nih ya. Benar, Banyak benar. banget. Dan aku pengen Banyak tanya banget. gimana experience kalian udah pernah nggak sih nyobain working space publik yang ada di Surabaya ini yang lebih ke di apa ya dikelola oleh pemerintah gitu. Kira-kira dari kalian ada yang punya pengalaman tersebut nggak Mungkin sih? kemarin kita tuh sempat nyoba ya di perpustakaan di alun-alun Surabaya. Oh gitu. iya. Di sana tuh kita berharapnya bisa mengerjakan tugas dengan nyaman, dengan enak. Karena ekspektasi kita tuh karena kebetulan kita kan merantau ya, kita kurang tahu gimana sih perpustakaan yang ada di kota Surabaya gitu. Nah kita yang tahu tuh di alun-alun kota Surabaya. Ekspektasi kita tinggi karena kan pasti di alun-alun besar lah Besar, ya, karena besar kan. Orang mikirnya kan tengah kota. Iya, benar. Bener, di alun-alun kota Surabaya juga gitu. Nah, tapi waktu kita sampai ternyata tempatnya tuh bener-bener sebenarnya tuh besar, cuma kurang gitu loh untuk penataannya mungkin ya, tata ruangnya. Kayak untuk anak-anak mungkin dari SD SMP tuh dijadiin satu atau tidak ada pembatas antara Dicampur gitu kan ya. tidak ada pembatas, mungkin emang bukunya tuh dibedain gitu, tapi dari ruangnya tuh Tempatnya nggak gitu ada, ya? tidak ada apa tuh namanya pembatasnya gitu. Nah harusnya tuh kan ada pembatas biar kita yang kuliah ataupun SMA ataupun mahasiswa itu bisa lebih fokus gitu loh. Nah, tapi Kalau dicampur kan jatuhnya kan ya namanya anak kecil ya. Mungkin kalau kita kan nggak bisa ngelarang. Bener. Oh iya. Mungkin bikin lebih Bisa dibilang berisik ya, bikin ulah. Karena itu pasti mengganggu orang-orang yang lain. Iya, yang seharusnya bisa kerja produktif gitu, Iya. malah tidak. Mengurangi konsentrasi. betul. Nah Dan kita tuh banyak banget menemui kekurangan di fasilitas di perpustakaan kota tersebut guys. Yang pertama tuh kayak bukunya tuh buku-buku zaman dulu banget, jadi nggak update sama sekali. Bukunya tuh bener-bener Setuju, nggak setuju, update. setuju. Dan terus kayak bukunya juga sedikit banget, jadi Iya. kurang kalau untuk sekelas perpustakaan kota lah ya. Iya, Menurut iya, kita bener. tuh Kota ya. kurang ya. Apalagi Surabaya ini kota besar ya. Kota terbesar kedua BTW di Bener. Indonesia, Iya. tapi kok fasilitasnya tuh kurang banget dan tempatnya tuh juga kurang, maksudnya kayak nggak dipisah-pisah penataan balik lagi Iya, penataannya kan ya. iya. Ada waktu itu kita sempat diskusi terus kayak jangan berisik ya, kita ditegur. Padahal ditegur kayak Padahal seharusnya tempatnya tuh kayak tempat diskusi gitu loh. Karena memang Emang waktu itu kita agak mojok kan. Jadi kita mikirnya mungkin ini ada tempat khusus. tempat corner Korea nggak sih kemarin itu kita pakainya. Nah itu tuh sebenarnya yang dipisah bilik tuh cuma itu aja. Iya. Tapi antara yang untuk orang dewasa dan anak-anak itu malah nggak dipisah gitu loh. Nah itu harusnya tuh lebih diperhatikan nggak sih buat pemerintah. Tapi untuk pelayanan sendiri juga bagus nggak sih Pelayanan dari apa staffnya ya. Staffnya, iya. Cuma mungkin ya itu lagi balik lagi ke penataannya dan fasilitas working space yang kurang itu gitu. Oke, kalau misalnya menurut pengalamanku ya sebagai mahasiswa nih, kita kan ngerjain tugas kelompok. Nah, kita tuh biasanya tuh memanfaatkan hari aktif buat kerja kelompok itu gara-gara kita kekurangan working space nih guys. Benar. Iya sih. Jadi Setuju banget, setuju banget. benar. Jadi tuh kita kayak memanfaatkan sebisa
sebisa mungkin hari aktif kuliah kita kayak hari weekday gitu buat ngerjain kerja kelompok kita. Jadi tuh pasti capeknya berlipat ganda kan. Apalagi kita kuliahnya biasanya sampai sore ya. Terus kita nanti lanjut lagi. Tiap hari lagi kampus ya. Jatuhnya harus bener-bener, aduh, oh ini kosong aja kita Iya, kerja langsung ini aja. bener. Gitu. Nah, Karena itu karena kurangnya working space itu tadi. Nah, kenapa kita memanfaatkan apa namanya waktu weekday itu tadi? Karena kalau misalnya selain weekday, kampus kita tuh pasti tutup kan. Iya. Terus selain di kampus, kita pasti akan mengerjakannya tuh memilihnya tuh di tempat kayak kafe. Iya benar sih. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa yang kebanyakan Bisa dibilang apa ya? Kondisi keuangannya itu enggak yang terbatas. Iya, ada batasan. Kalau ya kayak contohnya kayak sekarang ini kan banyak tugas tuh di akhir-akhir bulan gitu loh kayak. Nah, biasanya waktu banyak uangnya tuh kan mahasiswa apalagi anak kos itu kan di awal bulan gitu. Jadi kita lebih bingung gitu loh. Kita mau curhat nih, Mbak. Sedikit ya. Karena banyak tugas sih, banyak tugas. Iya, karena kan kayak public space atau working space yang ada di Surabaya ini di luar kampus ya, yang seharusnya kita bisa manfaatkan tuh nggak punya fasilitas yang memadai, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya, kayak entah wifi ataupun tempat yang kayak tadi batas-batas bilik-bilik itu juga. Perpustakaan di yang alun-alun kemarin itu juga kayak kita kan datang itu hari aktif ya. Nah itu padahal kan seharusnya agak lumayan sepi, tapi waktu kita datang kemana tuh juga bener-bener full. Jadi memang kayaknya semua masyarakat di Surabaya tuh butuh working space nggak sih, dengan adanya kayak weekday aja pasti rame gitu loh. Apalagi weekend. Iya, setuju sih. Iya. Karena mereka juga pasti memanfaatkan waktu, harus memanfaatkan ya buat orang-orang yang kerja gitu. Mereka harus menjadwalkan jadwal mereka Jadi sebaik tahu sendiri kan ya gimana pentingnya working space ini buat warga Surabaya. Apalagi- Ya cuma mahasiswa loh sebenarnya, ya pekerja juga. Itu butuh. Sebenarnya semuanya butuh ya mas. Iya. Surabaya tuh butuh loh. Bener-bener. Tapi tahu nggak sih, aku kayak aku nggak tahu ya ini benar atau enggak, kayak aku masih kayak dengar rumor tuh katanya TP Tunjung Plaza itu mau dibangun kan sekarang TP 6 ya. Mau dilebihin lagi, nggak tahu TP 7 atau berapa gitu ya. Itu pendapat dari kalian gimana? Aku sebelumnya aku pengen tanya dulu sih Mbak Vira, karena rumahnya masih di Maijen ya, masih daerah dekat sama TP. Gimana pendapatmu tentang hal itu? Kamu setuju atau enggak kira-kira dengan pembangunan TP itu gitu? Kalau menurutku sih seharusnya tuh pembangunan yang lebih diutamakan tuh pembangunan working space. Iya, kan kayak mall-mall, karena di Surabaya sendiri kan udah banyak mall ya. Ini kalau di list ini jari kepake semua. Lebih saya nambahin ya. Bener. Kita sebagai mahasiswa kayak ngerasa kita nggak butuh-butuh banget gitu loh. Kita malah lebih butuh tuh yang kayak working space buat Belajar, ngerjain tugas, diskusi gitu ya. Yang lebih kayak contohnya tuh lebih gratis gitu nggak sih? Iya. Kalau mau kan pasti kita ada uang parkir, ada uang yang bayar minum lah, makan lah. Pajaknya, Iya, pajak. bener pajaknya. Nah kalau working space dari pemerintah kan pastinya gratis. Terus iya kayak sih. wifi juga pasti ada, kayak gitu-gitu kan sangat bermanfaat untuk kita gitu loh, sebagai mahasiswa, pelajar ataupun pekerja, harusnya tuh ada gitu. Apalagi kalau konteks mahasiswa ini mereka yang PP tapi rumahnya agak jauh itu tadi ya. Karena aku dulu kan pernah ngalamin juga. Aku kelompokin sama teman si cowok-cowok ini. Kan ada yang satu rumahnya Sidoarjo kan. Itu kalau aku mau kerja kelompok di kampus nggak ada tempat. Iya. Kalau di Full banget nggak sih? iya, kalau di kafe, aduh nggak ada uang. Mikir lagi. Akhirnya satu-satunya hal yang aku lakuin waktu kerja kelompok sama temanku ini yang dua ini, akhirnya ya milih salah satu rumah temanku buat dijadiin tempat gitu. Nah ya, tapi akhirnya kan jatuhnya kasihan yang jauh. Kan nggak semua temanku ini rumahnya deketan. Karena itu aku ngerasa kayak, aduh pulang malam kasihan ini sih. Gitu. Apalagi kalau selesainya malam-malam gitu. Itu menurutku pemerintah jadi harus mikirin banget sih Tentang working space ini. ya. Tapi sebenarnya kita nggak bisa nyalahin ini sih, kayak si yang mau bangun Pihak TP-nya ya, karena bener-bener. pihak swasta ya.
TP-nya sendiri. Sebenarnya dari yang dibilang Yasinta tadi, kita nggak bisa nyalain pihak swasta karena pembangunan TP itu pasti pajaknya juga lebih tinggi lagi nggak sih? Jadi seharusnya pemerintah tuh lebih pinter aja nggak sih buat mengalokasikan dana dari pajak itu untuk dibangunkan working space ataupun di sidewalk, di perbaikan Infrastruktur dan juga lain. benar-benar kan pasti kan ada evaluasi dari masyarakat atau contohnya ya kita ini aja gitu. Dari tadi yang kita bahas nih tentang keluhan ya, keluhan kita sebagai mahasiswa di Surabaya nih. Benar. Juga ada salah satu teman kita yang emang warga Surabaya. Akam sih Surabaya. Akan sih. Ngebahas tentang keluhan nih. Kira-kira kalau misalnya di Surabaya sendiri itu keluhannya tuh ditanganinya tuh seperti apa sih? Apakah ada suatu aplikasi atau mungkin entah ada forum gitu, Mas Elsa? Benar banget sih Mbak Sinta. Ini aku sebagai warga Surabaya itu aku tahu ya kalau di Surabaya itu ada aplikasi, tadi udah seperti notis Mbak ya Sinta. Apakah ada aplikasi itu? Benar banget teman-teman. Ada aplikasi yang namanya Wargaku kalau di Surabaya itu. Jadi aplikasinya tuh benar-benar lengkap. Ada fitur-fiturnya itu mendukung banget buat masyarakat, buat ngajuin pengaduan, terus ngajuin beberapa keperluan lain kayak kepengurusan surat-surat tertentu. Itu sebenarnya menurutku sih udah cukup lengkap dan udah cukup membantu. Cuman menurutku di aplikasi ini yang bisa dikritik atau ditambah itu penampilan jumlah respons. Ya, jadi kayak aduannya gitu ya. Jadi kayak di aplikasinya itu ini mungkin kayaknya nggak bisa ditampilkan. Ini bisa lihat sendiri lah ya. Ya, ini bisa lihat sendiri mungkin yang penasaran. Di aplikasinya ini aku sempat nyari itu nggak ada jumlah keluhan. Misalnya ada berapa respon orang yang ngeluh, ngirim keluhan di aplikasi ini, dan berapa jumlah keluhan yang udah ditangani itu nggak ada. Jadi adanya itu cuman kayak misalnya aku ngaduin satu keluhan nih di aplikasi, nanti direspon sendiri sama adminnya melewati forum khusus. Jadi cuman aku yang tahu keluhanku dia personal banget. Jadi cuman aku yang tahu ditanggepin atau enggak. Itu menurutku orang lain kan jadi nggak bisa tahu tuh aku ditanggepin atau enggak. Kalau misalnya bisa dibikin tahu, jadi orang-orang yang sebelumnya pengen ngadu kan jadi mikir enak ya ngadu di aplikasi Wargaku, bisa direspon, tertarik ya jadi orang-orang. Iya juga kita bisa ngeliat ini nggak sih keluhannya orang diresponnya itu secara bagaimana keluhannya gitu apa ya. aja. Kalau misalnya kayak gini kan anggap aja aku pengen ngeluh tapi aku nggak tahu orang-orang dulu yang ngeluh di aplikasi ini ditanggepin atau enggak, jadi kan akhirnya pesimis dulu aja. Ini nggak usah lah ya gitu. cuma Sayang banget berarti. Sayang banget. Iya, kalau dibandingkan sama kayak tempat tinggal kan di Nganjuk nih. Nah di Nganjuk tuh ada aplikasi lapor buat pengaduan itu. Nah di situ tuh kayak kita tuh bisa lihat respondennya, terus kita tuh di situ bisa lihat kayak pemerintah tuh udah nanganin gitu. udah nanganin itu seberapa banyak. Iya juga apa aja gitu Iya, apa aja yang udah ditanganin kita tuh udah bisa lihat di situ. Jadi lebih transparansi. Oh iya, lebih transparan ya. Berarti di Surabaya ini mungkin kekurangannya tidak transparan dan di Nganjuk ini lebih transparan. Nah, mungkin Vira sempat baca nggak keluhan-keluhan yang dilapor tuh kira-kira apa aja? Kemarin akhir-akhir ini sih aku pernah baca yang pengaduan itu tentang pelayanan rumah sakit yang lambat. Terus setelah aku lihat tuh habis itu kayak udah teratasi gitu loh sama sampai kita bisa lihat ya kalau sudah diatasi pemerintah gitu ya. Itu lebih bagus ya. Jadi kita tahu gitu kan pengaduan kita tuh udah ditanganin apa belum. Iya, nggak cuma punya kita doang tapi punya orang lain juga kita bisa lihat. Jadi kita bisa melihat kayak perkembangannya. Betul. Padahal Nganjuk ini bisa dibilang lebih kecil ya. Kota kecil. Makin dibandingin tadi ya. Apalagi Surabaya tuh sebenarnya udah good governance. Iya, udah lebih digitalisasi ya sih ya kan. Mungkin buat admin atau pengurus aplikasi Wargaku Udah sangat bagus ya aplikasinya. bagus banget, sumpah aku salut buat aplikasi ini. Tadi aku sempat buka-bukaan sama Tika itu. Colorful banget deh. Colorful banget, kayak orang itu pakai tertarik. Aku aja kayak bagus banget gitu loh fiturnya dan temanya, tampilannya lah. Iya, matanya itu tuh bagus banget. Tapi Emang kurangnya tadi aja. servernya tuh lambat banget. Tadi Kita mungkin lagi maintenance.
aja guys. Iya, BTW. sama sistemnya yang kurang transparan. Iya. bener-bener. Masih perlu diperbaiki lagi ya untuk aplikasi. Dikembangin. Selebihnya dikembangin. Iya, bagus. Iya, makanya sebenarnya bagus ya udah digitalisasi gitu. Cuma emang ada beberapa spot atau kayak beberapa hal itu yang emang harus lebih lagi diperbaiki gitu. Oke, mungkin udah cukup panjang ya pembahasan kita kali ini. Kita bisa sudahi di sini. Oke, aku akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan terkait podcast kali ini itu sebenarnya pemerintah Kota Surabaya itu sudah baik gitu dalam melakukan atau melaksanakan pelayanan publiknya. Namun lebih lagi harus ditingkatkan kepekaannya buat kepentingan publik yang tadi sidewalk, terus pohon-pohon yang ada di sekitar Surabaya, juga transparansinya. Ya, lebih ke ini gak sih infrastrukturnya? Ya, supaya masyarakat Surabaya ini aktivitasnya tuh lebih bisa ditunjang lagi tuh lebih. Bener. Pemerintah tuh bisa membantu lebih terkait pelayanan publik ini gitu. Jadi dengan mewujudkan beberapa hal-hal itu, pemerintah tuh bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Surabaya lebih lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dan juga aku sampaikan terima kasih buat kalian semua yang ada di sini. Terima kasih. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.